Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiyal man'ah hiyal munziyah munztunzi min ajabil khabri. Al-hadis. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salat Jumat, salat subuh Allah Subhanahu wa taala. Ingat maghrib. Gak apa-apa. Mudah-mudahan dari niat kita, dari langkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini sampai menunaikan sholat subuh berjamaah, mendapatkan rahmat, ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan proses syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terlebih nikmatnya iman, Islam, ihsan, nikmat sehat wal afiat, dan nikmatnya waktu, sehingga pada saat ini kita dapat hadir ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat subuh, lalu dilanjutkan dengan taklim subuh yang mana diadakan seminggu sekali pada hari Ahad. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita untuk mengikuti taklim ini mendapatkan keridhaan, maghfirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, bahkan tentunya kita seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua dengan izin Allah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh di dalam Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang pemuda yang mendirikan kemah di perkuburan, di pemakaman. Lalu dia tidak tahu mendirikan kemah pas di atas kubur seseorang. Waktu itu dia mendengarkan suara dari dalam tanah. Seseorang membaca surat Al-Mulk sampai khatam, artinya sampai habis. Berapa ayat? 30 ayat yang dia baca. Lalu si budak ini menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, saya mendirikan kemah di atas perkuburan.
tanpa disengaja saya mendirikan kemah itu pas di bawah kuburan. Waktu itu saya mendengar ada seseorang yang baca surat Al-Mulk atau Tabarak. Tahu tak Tabarak Al-Mulk? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Sampai seterusnya. Dia baca sampai 30 ayat khatam tanpa disengaja. Iya juga disengaja ya Rasulullah, bahwa saya mendirikan kemah di atas perkuburan. Namun Rasulullah SAW menjawab, hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyah, tunji min azabil qabri. Yang artinya surat Tabarak atau surat Al-Mulk itu adalah yang akan mencegah, yang akan menyelamatkanmu dari fitnah kubur atau azab kubur. Ini Rasulullah sendiri yang berbicara, yang bersabda. Begitu besar fadilah orang yang mengamalkan surat Al-Mulk. Coba kita renungkan, ketika kita wafat, kita dimandikan, kita dikafankan, kita disolatkan, lalu diusung sampai ke liang lahat. Lalu setelah itu dikubur. Mungkin saya sering membahas masalah ini, tapi saya mengingatkan lagi agar kita bisa merenungkan. Di liang lahat dimasukkan kita ke dalam liang lahat yang begitu sempit, yang begitu gelap, sendirian. Siapa teman-temannya? Ada binatang-binatang tanah yang akan siap menggerogoti kita, menggerogoti tubuh kita. Di sana tidak ada teman, tidak ada sanak saudara, tidak ada istri, dan tidak ada anak kita yang menemaninya. Tapi yang menemani kita adalah amal saleh. Begitu gelapnya bagi orang yang telah meninggal dunia lalu dikubur. Dia akan merasa takut. Karena kenapa? Ketika dia bangun hidup sendirian, yang begitu gelap, yang begitu sempit. Coba kita renungkan. Apabila datang suatu malaikat yang bernama Munkar wa Nakir, yang begitu sangat menyeramkan bagi orang-orang yang amalnya sedikit. Tapi bagi orang-orang yang amalnya banyak, yang amalnya soleh banyak, ketika dia hidup di dunia, maka insya Allah dia akan ditemani oleh amal solehnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kuncian buat kita agar kita selamat dari azab kubur. Yaitu tadi mengamalkan suratul Mulk. Lalu Rasulullah SAW bersabda, lawat itu anna tabarakal qalbi
biyadiyal mulk fi qalbi kulli insani min ummati. Yang artinya aku kepingin, aku menginginkan bacaan suratul mulk, bacaan tabarok berada di dalam hati-hati manusia. Dari pada umatku. Artinya penjelasan di sini adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan bahwa surat Al-Mulk itu dihafal, diresapkan di dalam hati oleh umat setiap manusia, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada kaum muhajirin, ada kaum ansar, ada budak, ada yang memerdekakan saya, ada yang tua, ada yang muda atau anak-anak. Mereka semua menghafalkan suratul Al-Mulk. Kenapa? Karena dia yakin apa yang disampaikan Rasulullah SAW adalah hal yang sangat-sangat benar. Dia hafalkan dalam hatinya, dia amalkan di dalam hatinya, dia amalkan dalam kehidupannya. Dia selalu membaca suratul Mulk di tiap-tiap harinya, di tiap-tiap malamnya. Kenapa? Karena nantinya ketika kita wafat di dalam kubur, kita merasa sendiri, begitu sepi. Kita akan ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir. Kita tahu bahwa ketika di alam kubur itu, mulut anggota tubuh kita terkunci. Al-yawma yawma al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingatlah, pada hari mulut kita dikunci, tangan kita menjadi saksi, tangan kita bersaksi, dan kaki kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berkata, dan kaki kita menjadi saksi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini. Lalu siapa yang menjawab? Yang menjawab tentunya amal saleh. Amalan di dalam kubur, yaitu membaca suratul Mulk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man qara suratul Mulk kulla laila lam yadurhul batta. Bagi siapa-siapa yang membaca suratul Mulk Al-Baqarah tiap-tiap malam, maka dia akan selamat dari azab kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya di KM Cita Takwa saya menambahkan, habis sholat maghrib membaca suratul Mulk, itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Walaupun masyarakat kita belum mengetahui fadilah dan suratul Mulk, tapi dia mendengarkan program-program BKM masjid, terutama di waktu maghrib. Dengarkan saja,
dia akan mendapatkan fadilah tersebut setiap Suratul Mulk dibaca oleh pengurus DKM Takwa. Biasanya Pak Ustaz Sadijo membacanya. Kalau Pak Ustaz Sadijo nggak ada, bapak-bapak yang bisa baca, silakan baca. Biar masyarakat mendengarkannya. Bertambah keberkahan buat kampung kita. Amin. Buat tempat tinggal kita. Mudah-mudahan kita semua satu kloter masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena Suratul Mulk ini Pak, begitu dahsyatnya fadilah yang akan menyelamatkan kita dari azab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur adalah satu awal tempat ketika kita akan memasuki alam akhirat. Apabila kita masuk kubur, kita mendapat keringanan, kita dapat menjawab pertanyaan malaikat mungkar wa nakir atas ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nantinya ke depannya kita akan mudah untuk mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi siapa ketika di alam kuburnya dia mendapat kesulitan atas pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar wa nakir, maka seterusnya dia akan mendapat lebih sulit lagi untuk menjalankan kehidupan nanti di alam akhirat. Kita tahu bahwa alam kubur itu adalah perbatasan antara alam dunia dengan alam akhirat. Perbatasan Pak. Maka ketika orang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah, maka sendiri berdoa bahwa orang itu akan didekatkan di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Didekatkan di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi siapa yang wafatnya husnul khatimah, su'ul khatimah, maka dia akan didekatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Didekatkan antara surga dan neraka. Bagi siapa yang berbuat baik, dia akan dekatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi siapa yang berbuat jahat, amal solehnya buruk, maka dia akan didekatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman baik kita di alam kubur yaitu Suratul Mulk. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita lebih giat lagi, kita lebih bersemangat lagi untuk mengamalkan Suratul Mulk ini. Dikatakan pada tiap-tiap malam kita harus membaca Suratul Mulk ini. Lalu bagaimana ketika kita tidak membacanya? Dikodok. Misal malam ini kita nggak baca, besok paginya kita baca atau siang harinya. Kalau kita tinggal 2 hari, kita baca 2 hari. Minimal dalam sebulan itu 30 kali kita baca. Insya Allah itu akan menjadi fadilah buat kita agar selamat dari alam kubur. Mudah-mudahan bagi orang-orang yang telah istiqomahkan mengamalkan surat Al-Mulk ini, bertambah lagi semangatnya untuk membaca Suratul Mulk. Amin. Dan bagi orang yang masih anyang-anyang, tahu anyang-anyang Pak, kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak, kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak, ya, lebih semangat lagi untuk membacanya. Dan bagi orang-orang yang tidak pernah membaca Suratul Mulk, tidak bisa membaca Suratul Mulk, dengarkan saja. Kita bisa dalam
atau bisa dilalui terkait masjid at-taqwa selalu membaca suratul mulk itu tambahannya. Masih muslim di masalah subuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan yang kedua, sering kita membaca setelah sholat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala syai'in qadir. Selalu membaca. Berapa kali? Sunnahnya berapa kali? 10 kali. Itu harus dibaca. Padahal siapa orang-orang yang membaca suratul mulk sebanyak 10 kali, maka dia mendapat ganjaran seperti memerdekakan budak saya pada zamannya Nabi Ismail. 4 orang budak. Bagi siapa yang memerdekakan satu budak, maka dia dibebaskan dari api neraka. Bagi siapa yang memerdekakan 2 budak, maka dia akan bebas pula dari api neraka. Anak budak-budak pada zaman Rasulullah SAW lah sembarangan orang yang memerdekakan budak. Lalu orang-orang pada zaman Rasulullah sampai Rasulullah yang lebih banyak yang memerdekakan budak siapa? Saya tahu Abdurrahman bin Auf. Dia memerdekakan budak semasa hidupnya sebanyak 38.000 budak. 38.000 budak. Dia mau kita bayangkan. Misalnya satu budak itu 150 juta. Itu paling murah di Rasulullah. 150 juta kali 38.000. Berapa nolnya? Itu paling kaya. Satu budak bebas dari api neraka. Apa itu budak? Budak adalah seseorang yang bekerja kepada tuannya tapi tidak mendapat imbalan. Apabila budak itu bekerja, dia menghasilkan, namun hasilnya itu dibagikan kepada tuannya. Si budak itu ada berapa? Hanya diberi makan, diberi pekerjaan, tapi tidak melampaui batas atas kemampuan si budak. Itu budak. Namun di dalam hadis tadi, budak yang terbaik adalah budaknya zaman Nabi Ismail. Kenapa dikatakan budaknya zaman Nabi Ismail itu yang terbaik? Bahwa Nabi Ismail itu adalah bapaknya, kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bukan Nabi Isa, tapi Nabi Ismail? Kenapa bukan Nabi yang lainnya? Karena itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita ketika kita sholat, membaca la ilaha illallah wa syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? 10 kali. Maka kita baca itu 10 kali, kita pahami la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak Tuhan selain Allah dan tiada ada yang menyekutukannya. Lahul mulku, baginya adalah kerajaan, wal hamdu, baginya adalah puji-pujian, wa huwa kulli syai'in qadir, dan tidak satu pun yang berkuasa atasnya, hanya Allah. Itu kita baca. Dan kita punya budak 4. Satu budak bebas dari api neraka. Baca habis sholat subuh, baca habis sholat maghrib, kalau bisa baca setelah habis sholat, itu lebih bagus lagi.
10 kali. Lanjut lagi 1 bacalah lagi. Dan adapun amalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menuliskan kebaikan 1 juta kebaikan dan akan menghapuskan keburukan 1 juta keburukan dan akan meninggikan derajatnya 1 juta derajat dan akan diberikan bangunan rumah nanti di surga 1 buah rumah. 1 buah rumah di surga, istana di surga. Apa amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini bagi orang-orang yang suka pergi ke pasar, ya, Pak. Ya, tahu nggak amalan ini? Tahu? Ngamalin nggak? Hah? Belum amalin? Itu amalin. Pada zamannya para wali, pada zamannya para aulia, ketika dia mendengar hadis ini adalah sahih dan hasan, tidak dhaif, tapi sahih dan hasan. Bagi siapa yang mengamalkan ini, dia akan mendapatkan 1 juta kebaikan, akan dihapus keburukannya 1 juta keburukan, dan akan ditinggikan 1 juta derajat, dan akan dibangunkan sebuah istana di surga, 1 buah istana di surga. Apa amalannya ketika kita masuk ke dalam pasar? Ya Pak, karena pasar adalah tempat yang seburuk-buruknya. Kenapa dikatakan tempat yang seburuk-buruknya? Karena situ ada unsur riba, kecurangan, kelalaian umat manusia. Benar? Bahkan di situ juga bisa juga pakai magic tuh Pak. Para pedagang yang konyol. Tapi kalau pedagang yang soleh, insya Allah dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau pedagang yang soleh akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bisa kebanyakan orang yang curang, mengurangi timbangan, ya. Bahkan dagangnya pun dari riba. Bahkan dia mengutang mantul kepada penjual, pada pembeli berdasarkan riba. Bahkan di situ juga ada kelalaian. Ketika pemandangan masjid dicuek aja ke pedagang, lalai. Dikatakan sih lalai. Seburuk-buruknya tempat adalah pasar, dan sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Pasar adalah masjid para setan, dan masjid adalah tempat orang-orang soleh yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang-orang yang mengamalkan ini, orang-orang yang soleh berada di pasar, dia akan mendapat rahmat dan maghfirah Allah yang lebih besar. Tapi harus tahu nih Pak ya, padahal ya, apa amalannya? Yaitu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa? Bapak di sini pasar nih. Tapi kok diamalkan 1 kali baca 1 juta kebaikan, 1 juta kebaikan, dapat Pak. Dihapus 1 juta keburukan, ditinggikan 1 juta derajat, dan dibangunkan sebuah istana di surga. Tuh. Tapi harus tahu. Minimal juga harus tahu artinya. Jangan kayak yang artinya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.
tidak sekutu baginya. Baginya adalah kerajaan al-mulk. Baginya adalah segala pujian. Walakul hamdu. Dialah zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Wahyui wahyumi. Wa bikulli syai'in qadir, serta dia adalah zat yang maha hidup dan tidak mati. Dalam kekuasaannya segala kebaikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Riwayat Tirmizi. Ya, riwayat Tirmizi. Itu minimal kita tahu artinya. Tapi kalau sekedar baca nggak tahu fadilahnya, nggak tahu artinya, itu sama saja bohong. Artinya sama saja bohong. Hanya lisan saja, tapi tidak tersampaikan dalam hati. Ketika kita mengamalkan sesuatu, kita harus tahu fadilah dari amal tersebut. Fadilahnya apa ini? Oh, dapat sekian, dapat sekian. Makanya kita amalkan. Kita amalkan, kita baca suratnya, kita minimal tahu artinya. Minimal tahu artinya, lalu kita amalkan. Maka ketika kita masuk ke pasar, kita baca surat ini, kita harapkan dalam hati artinya, insya Allah itu akan dirahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang-orang yang baca surat itu tadi baca tuh zikir la ilaha illallah wa la ilaha illallah 10 kali. Itu juga kita harus tahu artinya minimal. Kita mendengar artinya yang minimal. Kita tahu fadilahnya sehingga kita benar-benar dan bersungguh-sungguh berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Fadilahnya sangat besar. Tapi kalau sekedar hanya membaca la ilaha illallah hanya sekedar baca saja, itu sama saja juga Makanya dalam bertalabul ilmi ini harus tahu apa keutamaannya, apa keuntungannya, lalu kita amalkan, kita baca artinya, minimal kita tahu artinya atau terjemahannya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga sakinah, barokah, mawaddah, warahmah. Dijadikan keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Anak selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak ikhlaskan rezekinya, ikhlas segala usaha yang tiba-tiba ada fitnah, jauh dari segala syaitan dan jin yang terkutuk, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita doakan juga bagi saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita yang tersakit, mudah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang susah dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusannya. Dan kita doakan juga lingkungan kita, mudah-mudahan lingkungan kita dijadikan lingkungan yang balatun thayyibatun wa rabbul ghafur, yang jauhkan dari musibah dan bencana. Maka sebelum itu kita berselawat dulu ya Pak. Mudah-mudahan dengan selawat ini dibuka pintu langit, sehingga doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Surat apa? Habib Rizik memberi seruan kepada kita untuk berselawat asbirullah. Tahu Pak? Ikut saya Pak ya. Kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghir zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghir zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghir zalimin du zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa Kenapa kita dianjurkan membaca surat membaca asghir ini supaya kita terhindar dari orang-orang yang zalim. Itu himbauan dari Habib Rizik. Pada saat ini kita dijolimi Pak, maka hati-hati kita harus membaca salawat asghir ini. Setelah habis maghrib kita juga baca salawat asghir ini. Salawat asghir ini. Ketika kita habis maghrib kita baca salawat. Setelah kalau bisa baca surat Mulk, baru kita baca asghir ini. Bil barakah was syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran liridai al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah taftah lana abwaabal khair wa tarfa'u 'alaina bi kulli khair wa tas'alana min ahlil khair. Subhanallah wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi. Lanjut ngopi. Monggo. Kopi, teh, bubur kacang hijau. Pagi lanjut kopi pagi. Mantap. Monggo Pak. Ini itu teh. Iya Pak, monggo Pak. Nah. Nah ini biasa. Biker. Ontelan.
masih banyak nih buburnya. Tehnya juga. Kopi silakan nyeduh sendiri. Hitam apanya nih? Hitam keramiknya ada tuh. Aku hitam. Kalau nggak hitam, aku kata boleh lah. Anissa, Ya, monggo. kita ngobrol dulu lah. Monggo. Sama-sama. Insyaallah amin. Selamat menikmati rezeki pagi di Ahad pagi ini habis subuh. Alhamdulillah. Juara.